GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Melanjutkan video kemarin, ada beberapa isu yang kita mau komentari dari trending topik. Yang pertama, ujaran bahwa kuliah tuh nggak penting. Kemudian yang kedua, daripada kuliah duitnya dibuat dagang kripto. Ya, dan itu yang mau kita jadikan bahasan sekarang. Tapi sebetulnya bukan cuma kripto ya. Dalam pengamatan saya, ada 3 instrumen investasi atau aset atau instrumen pasar modal ya, dengan berbagai istilah kita bisa sebut. Itu rame dikaji oleh ya setidaknya santri di sekolah impian. Falas, saham, kripto. Nah, mungkin ini akan jadi seri video yang panjang. Jadi saya sarankan kalau mau mencapai pemahaman yang menyeluruh supaya nggak salah paham, saya rekomendasikan untuk terus mengikuti video ini dari seri ini ke seri-seri berikutnya. Jadi saya setuju ini jadi tren. Liburan kemarin itu ada banyak pertanyaan tentang tren ini. Saham itu apa sih? Boleh nggak Ustadz kita jual beli dolar? Kalau kripto hukumnya gimana Ustadz? Itu berdatangan ke saya baik dalam pertanyaan langsung di kelas maupun dalam bentuk WA. Dan itu jumlahnya makin banyak. Artinya ini harus dijawab gitu. Betapapun santri-santri kita kasih kesempatan untuk riset, tapi risetnya ini tetap harus dikontrol, tetap harus diamati supaya dia enggak salah arah. Nah, ini adalah bagian dari upaya saya untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh supaya tidak terjadi kekeliruan. Mungkin akan ada 6 topik spesial yang membahas tentang saham, falas, dan kripto. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang definisi ringkas dari saham, falas, dan kripto. Kemudian yang kedua nanti, kita harus terlebih dulu memahami tentang unsur perekonomian. Ini penting untuk dipahami. Nah, setelah itu saya akan mengajak teman-teman untuk memahami tentang sektor perekonomian. Dan kemudian saya akan bahas juga tentang motivasi perekonomian. Kemudian ini yang sangat urgent, apa sih yang dilarang oleh Islam dalam aktivitas berekonomi? Itu juga sangat penting. Dan yang terakhir nanti saya ingin mengatakan bahwa untuk santri, untuk kita kaum awam, kalau bisa fokusnya jangan di sektor moneter, jangan di instrumen pasar modal, saham, falas, kripto. Kalau bisa fokusnya itu di industri kreatif, jadi inventor. Sebab apa? Inventor itu kan menemukan sesuatu. Modalnya itu sedikit. Modalnya adalah ide. Misal, saya mau bikin aplikasi. Itu kan modalnya pikiran saja tuh. Kita riset terus kita bikin draft, kita bikin mock up aplikasi seperti ini. Dan itu kita bisa kerjakan bareng-bareng walaupun tanpa uang mungkin kemungkinan besar bisa jadi. Karena di pondok pesantren sekolah impian itu ada programmer. Ada juga desainer, ya, ada juga analis. Jadi saya bisa bentuk kelompok nih. Misalkan ada anak yang dia punya ide bikin sebuah aplikasi. Ya dia hanya punya ide saja. Tinggal saya pasangkan dengan seorang programmer, dengan seorang desainer, gitu. Nanti kita bentuk tim project gitu. Kita bentuk satu tim untuk menggarap project ini dan itu biasa kita lakukan. Nah, dengan mencari uang dengan bikin aplikasi itu modalnya bisa jadi tanpa uang loh. Kalaupun pakai uang dikit banget. Katakanlah kita perlu website. Bahkan ada kan domain gratisan, ya, hosting gratisan. Bahkan ada yang murah ya, yang murah yang paling bagus menurut pengamatan saya itu domain sama hosting 99.000 setahun. Nah, jadi enggak mahal tuh. Daripada anak-anak ini terobsesi untuk beli saham, beli falas, beli kripto ya. Yang nanti kita akan bahas hukumnya masing-masing ini ya. Mana yang haram, mana yang halal itu nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya. Jadi mohon jangan dipotong videonya. Dan jadi saya pengen ngomong sama santri-santri, belum waktunya kalian untuk main di instrumen pasar modal, saham, kripto ya. Belum waktunya gitu. Apa yang kamu punya sekarang adalah ilmu, sambil belajar yuk kita bikin produk dan siapa tahu itu create money gitu. Misalkan saya masih ingat beberapa santri yang dia dari desain grafis, kita support untuk yuk kamu bikin desain-desain kaos deh. Habis itu desain-desain kaos ini
kamu taruh di medsos dan buka order, siapa tahu ada yang order. Dan benar ini terjadi, desainnya bagus, kemudian kita pajang di medsos, kemudian ada orang beli. Bahkan ada 2 grup itu yang menjadikan itu sebagai ya dia beneran bisnis di kaos gitu. Dia beneran beli bahan kaos kosong, kemudian disablon, di printer ya, kemudian dipasarkan. Itu sampai benar-benar ada yang menghasilkan uang seperti itu. Itu yang saya dorong dari santri-santri sekolah impian. Tetapi tren ini ya, tren itu seperti wabah gitu. Maka semuanya bisa lupa dengan tujuan utama sekolah impian, yang sebetulnya tujuannya adalah yuk jadi orang produktif di industri kreatif. Industri yang kita enggak mengharuskan punya banyak uang. Coba bandingkan dengan kalau antum beli saham itu mahal, kalau antum beli kripto itu mahal ya, dan ngambil untungnya itu lama loh ya. Jadi itu benar-benar harus uang dingin. Nah ini satu istilah lagi, tidak boleh investasi, tidak boleh beli saham, beli kripto bla 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 itu dengan uang panas. Tapi kita harus dengan uang dingin yang nanti juga akan dibahas. Intinya saya mau ngomong, bukan rekomendasi sekolah impian untuk main saham, main kripto. Rekomendasinya sekolah impian adalah untuk belajar IT sambil jadi freelancer, create product untuk create money dari sana, dan itu sangat memungkinkan. Tetapi ini adalah video untuk mengomentari tren bahwa banyak remaja-remaja itu keracunan pikiran untuk jadi trader, jual beli kripto, jual beli saham yang dia pikir itu keren gitu. Nah, video ini dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh sehingga santri benar-benar sadar bahwa oh, kayaknya bukan ke sana deh. Tapi benar, aku mau memaksimalkan ilmu saya untuk terjun jadi seorang freelancer atau content creator, atau bahkan merintis jadi startup, punya ide lalu direalisasi. Siapa tahu ada investor yang membiayai dan lain sebagainya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.